Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menggenapkan penghambaan kita, tentunya dengan ketaatan dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan seluruh amalan yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita laksanakan dijadikan amalan salihan mutaqabbalah, amal saleh yang diterima, dan seluruh kesalahan dan juga dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pembahasan pada malam kali ini yaitu mengenai wudu. Betul Pak? Nah, perkara mengenai wudu ini adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita selaku seorang mukmin dan muslim. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai toharoh dalam bersuci, terhindar dari hadas dan juga najis. Pada dasarnya apa? Ujung-ujungnya, muaranya yaitu menuju wudu. Nah, cara kita untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil dan wudu menurut Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, la salata liman la wudu alahu. Tidak ada salat, tidak diterima salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallah, dan tidak ada wudu, tidak sempurna wudu, ada yang mengartikan seperti itu, bagi orang yang apa? Tidak menyebut asma Allah ketika memulai wudunya. Yang paling jelas dan zahir sama periwayatan Imam Abu Hurairah, Imam Bukhari dan juga Muslim. Sahabat yang meriwayatkan yaitu Imam Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, beliau menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah itu tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia itu memiliki hadas atau berhadas, ya, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Mau salatnya sekhusyuk apapun jamaah, mau selama apapun, mau berkualitas salat yang dilakukan pada dia sujud, ruku, berdiri, baca Quran, tapi kalau punya hadas, tidak suci, maka tidak akan diterima salatnya. Maka jangan mengentengkan perkara masalah wudu. Nah, seperti itu. Para jamaah sidang pengajian yang sama-sama mengharap ridha Allah, sebelum kita masuk mengenai perkara wudu, ada satu pembahasan yang kemarin terlewat, yaitu mengenai sunnah-sunnah fitrah. Nah, fitrah, kita sering dengar kata fitrah jemaah. Fitrah itu apa? Kembali kepada fitrah. Kalau Idul Fitri kan gitu ya, kembali kepada kesucian diri segala macam. Bisa diartikan seperti itu, sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwasanya setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maksudnya suci. Maksudnya apa? Dalam keadaan Islam, iman, seperti itu. Nah, namun fitrah pada dasarnya adalah sesuatu yang mendasar dalam diri seorang manusia. Dan khususnya dalam pembahasan yang kita bahas itu adalah fitrah, sesuatu yang telah Allah gariskan, lahirkan dalam diri kita, dan sesuatu itu terus bertumbuh
semakin bertambahnya usia. Contoh, rambut. Ya, udah gitu apa lagi? Kumis. Kalau laki-laki ada lagi janggut, tambah kuku. Mohon maaf, selanjutnya kemaluan bulunya itu adalah suatu fitrah. Nah, bagaimana cara kita selaku muslim untuk mengatur atau mensikapi terhadap fitrah yang telah Allah gariskan, yang Allah sematkan dalam tubuh kita? Nah, yang pertama, berkhitan. Dalam Islam hukumnya ini adalah sesuatu yang wajib, khitan. Khususnya ketika seseorang hendak mencapai umur akil balik, ini harus berkhitan. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, nah, khitan itu adalah syariat yang dulu Nabi Ibrahim pun telah laksanakan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkhitan dalam usianya yang 80 tahun. Dan berkhitan dengan apa? Bil qodum. Bil qodum teh ada yang mengartikan itu dengan golok, kampak. Ada juga yang mengartikan qodum itu satu tempat yang berada di Syam. Nah, beliau itu berkhitan, ada yang mengartikan dengan golok, dengan kampak, ada yang mengartikan beliau berkhitan di satu daerah yang bernama qodum. Seperti itu. Laki-laki dan perempuan sama-sama mesti dikhitan. Laki-laki sesuatu yang menutupi terhadap ujung kemaluannya maka harus dibersihkan, harus dipotong. Agar apa? Agar suci dalam beribadah. Tidak ada bekas dan sisa ketika melaksanakan ibadah, khususnya itu. Perempuan pun sama, cuman yang diikhtilafkan menjadi perbedaan perempuan. Nah, dikhitannya itu seluruhnya atau hanya sedikit. Nah, itu yang menjadi khilafnya. Namun ternyata menurut Said Sabiq menyatakan bahwasanya seluruh hadis yang menyatakan khitannya perempuan itu seluruhnya itu dhaif. Jadi cukup sebagiannya saja. Nah, yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diterima oleh sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Abu Hurairah, mohon maaf, khamsun minal fitrah. Fitrah itu ada 5 menurut Nabi SAW. Al-istihdad, yang pertama itu. Al-istihdad itu apa? Memotong bulu kemaluan. Yang kedua, wal khitan, berkhitan. Wa qassus syarib, apa? Memotong kumis. Selanjutnya, wa natful ibti. Wa natful ibti itu apa? Natful ibti itu apa? Nah, mencabut bulu ketiak. Nah, natful ibti. Kalau bulu ketiak bukan dipotong tapi dicabut. Dan yang terakhir, yang kelimanya, wa taqlimul adfar, memotong kuku baik tangan ataupun kaki. Nah, itu adalah termasuk hal-hal yang digariskan dalam mengelola fitrah yang Allah sematkan dalam diri kita. Nah, kalau bulu kemaluan itu dicukur, bukan dicabut, karena ini adalah sesuatu yang istilahnya memudaratkan, ya. Sesuatu yang menyusahkan, memafsadatkan. Kalau harus dicabut. Dan kalau bulu ketiak, nah ini sunnahnya untuk dicabut. Nah, seperti itu. Namun ada beberapa yang diperselisihkan. Yang pertama, dari masalah qassus sarib, dalam memotong kumis. Nah, dan juga dalam memelihara janggut. Kumaha ya bapak-bapak khususnya nih ya. Nah, hadis dan dalilnya banyak sekali. Salah satunya yang diterima oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, al-musyrikun, mereka orang-orang yang musyrik itu apa? Wafirrul lihya, mereka itu memanjangkan, melebatkan jenggot mereka. Wahfus syawarib, dan juga memanjangkan pula kumis-kumis mereka. Nah, maka bagi seorang muslim, Rasul menyatakan harus menyelisih itu. Nah, jadi dengan memotong kumis dan membiarkan, merapihkan, memelihara janggut. Nah, kalau janggut ini memang dipelihara, dalam hadisnya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah batasan dari memotong kumis. Kalau Said Sabiq memberikan kesimpulan bahwasanya
Boleh kita memotongnya habis, boleh juga memanjangkannya, namun dalam memanjangkannya dalam batasan tertentu. Maksudnya apa? Tidak sampai kumis kita itu menjadi lebat menutupi mulut, bibir, ya, sehingga ada makanan yang dikhawatirkan tersangkut, dan juga memeliharakan kesehatan dan kebersihan. Salah satunya itu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Namun dalam keseluruhan fitrah ini, termasuk kumis, ada tempo waktu yang tidak boleh dilewatkan dalam mengurus kumis kita, termasuk dalam kuku dan juga bulu yang lain. 40 hari. Tempo waktunya 40 malam dalam hadis Nabi SAW. Jadi bagusnya setiap Jumat dan perpekan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Beliau itu mencukur fitrahnya, memotong fitrahnya itu dalam 1 pekan. Nah, namun dalam masalah janggut, nah ini kalau Said Sabiq memberikan makna bahwasanya memanjangkannya boleh, asalkan apa? Asalkan tidak sampai orang melihat itu menjadi istilahnya acak-acakan atau semrawut atau tidak rapih seperti itu. Namun Said Sabiq menyatakan dan tidak boleh mencukur sampai habis bersih. Nah ini, kalau Said Sabiq seperti itu Pak. Nah karena mencukurnya itu ada yang menyatakan dua, ada yang menyatakan keharamannya, haram mencukur habis janggut kita itu haram. Ada yang menjadikannya makruh tanzih. Nah kalau yang dicukur sampai habis itu makruh. Kalau kita ya udah sedikit saja ada kan gitu. Kembali lagi, nah kalau itu perkara yang berbeda. Kalau memang misalkan seseorang, nah diberikan dan digariskan oleh fitrah yang janggutnya itu nggak ada, ya udah mau seperti apa lagi? Nah tidak menjadi persoalan. Nah jadi seperti itu. Nah jadi yang penting ada lah sedikit. Nah itu merupakan salah satu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokannya itu bukan ganteng dan tidak ganteng, bukan rupawan dan jelek dalam masalah ini. Kembali lagi, sob. Pak, betul menurut tadi Pak C menyatakan tidak seluruh laki-laki diberikan janggut, diberikan tumbuhnya janggut. Nah, ada yang tidak diberikan. Makanya sok yang diberikan pelihara. Cuman tetap menjaga kerapihan dan tidak membiarkannya begitu saja. Gitu ya Pak. Siap Pak, dilaksanakan. Ya kembali lagi ya, nah, kepada apa yang kita yakini. Namun menurut Said Sabiq dalam bukunya seperti itu. Itu mengenai masalah kumis dan juga janggut. Dan selanjutnya ikramu syi'ri, merapihkan rambut. Pernah datang salah seorang laki-laki menemui Rasul SAW ingin bertanya, tapi ketika dilihat tampangnya oleh Rasul, rambutnya acak-acakan, si janggutnya semrawut. Rasul SAW menyatakan, islah, perbaiki, rapihkan itu. Nah ini akhirnya dia kembali ke rumahnya, merapihkan itu, datang, baru diterima oleh Rasul SAW. Di dalam hadis di ujungnya itu menyatakan bahwasanya Rasul, nah seperti ini, yang bagus itu seperti ini. Kalau seperti yang kamu datang sebelumnya seperti kepada saya itu bagaikan setan, nah gitu. Rasul menyatakan seperti itu. Saking tidak diurusnya. Nah, makanya sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat yang memiliki rambut yang panjang sampai sebahu. Nah, hingga bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mengenai rambutku? Silahkan. Namun rapihkan seperti itu. Hingga akhirnya Abu Qatadah kembali kepada Rasul dengan meminyaki rambutnya. Rasulullah SAW mengapresiasi mengenai hal itu. Nah, hingga akhirnya Abu Qatadah itu memakai minyak itu dalam 1 minggu sampai 2 kali. Untuk apa? Menjaga kebersihan rambutnya. Nah, jadi harus diperhatikan masalah rambut kita. Nah, khusus mengenai rambut. Kalau rambut itu adalah sesuatu yang boleh untuk dipendekkan, boleh juga untuk dipanjangkan. Namun yang dilarang itu adalah qaza' atau qaz'i istilahnya.
Qazi' itu apa? Ketika para sahabat menyatakan kepada Rasul, qazi' itu adalah memotong sebagian rambut dan membiarkan yang lainnya. Kita pangkas rambut gitu ya, biasanya samping lebih tipis dibandingkan yang atas, kadang seperti itu. Cepat. Nah, dalam artian ini qaza' itu misalkan seperti ya yang kita banyak lihat anak-anak muda sekarang, mereka mohawk ya, istilahnya apa, undercut, udah gitu pang segala macam, ieu pondok kucira dipanjangan misalkan. Nah, itu membiarkan sesuatu yang lainnya dan juga memotong. Nah, namun kembali lagi ini kalau dalam istilah lazim, kalau kembali kepada adat kebiasaan dilihat, walaupun kita memotong sebagian dan membiarkan yang lainnya, asalkan tidak terlihat sebegitu menonjol perbedaannya dan masih dalam koridor rapih, itu tidak mengapa. Namun bagusnya sih kalau cukur ya samakan, ratakan, cepak semua misalkan. Panjangkan semua, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu masalah mengenai uban. Istilahnya tarkus syaibi, membiarkan uban. Ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasul SAW, bahkan ini disyariatkan oleh Rasul, dianjurkan bahwasanya kita itu jangan mencabut uban, karena uban adalah salah satu penerang kita nanti di kubur, seperti itu. Kata Rasul seperti itu. Nah, Pak Ferry, wah udah banyak ya penerangannya ya, insya Allah. Namun, sekarang yang timbul permasalahan, ubannya nggak dicabut, tapi ditaghir, diubah, diwarnai, boleh tidak? Pikok. Nah, kalau dulu belum ada pikok ya, istilahnya dengan hina ya, saya lupa. Ina. Nah, ina minal katam. Nah, yang paling bagus itu inanya dari katam. Ina itu apa, Pak? Semisal tumbuhan yang memiliki warna gitu, Pak? Atau seperti apa ya? Bisa jadi seperti itu. Nah, ini ada yang berbeda, yang dimaksud mengenai mewarnai di sini. Nah, pada dasarnya mewarnai itu boleh. Cuman ada beberapa ulama yang membatasi warnanya asal jangan hitam secara keseluruhan. Ada yang membatasi seperti itu. Yang kedua, warnailah dengan warna kuning dan juga warna merah. Nah, ini termasuk pula bukan hanya rambut, apa yang ada di kumis dan juga janggut, sama itu juga. Nah, Said Sabiq menyatakan, kalau misalkan orangnya masih muda dan belum terlihat ada istilahnya tanda-tanda bertambahnya usia yang sangat dalam seseorang tersebut, maka itu diperbolehkan dengan mewarnainya dengan berwarna hitam. Nah, kembali lagi, umur kita berapa, Pak? 25. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhari annahu qala kunna nakhdubu bis sawadi idza kana al-wajhu hadidan. Kami mewarnai rambut dengan yang berwarna hitam sawad. Idza kana al-wajhu hadidan, ketika nih kulit kita masih kencang. Nah, falamma nafadul wajhu wal isnanu taroknahu. Namun ketika rambut dan wajah kita itu mengendur dan juga al-asnan dan juga gigi-gigi itu udah banyak yang tanggal, kita meninggalkan mewarnainya dengan warna hitam. Jadi pami ayah putra kita masih ngarora rambutnya barodas, nah itu diperbolehkan masih dengan berwarna hitam. Tapi bapak-bapaknya gimana? Kembali kepada usianya dan juga kontur dari wajah dan juga lihat giginya. Pokoknya intinya kalau udah sepuh, udahlah biarkan saja. Nah, seperti itu. Takutnya istri-istri kita cemburu ya, Pak ya. Di warna ada indikator nih, indikasi apa nih? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang pertama. Nah, adapun yang kedua, yang menjadikan pelarangan ini semuanya nggak boleh warna hitam. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qol, Ji'a bi abi
Quhafah. Nah, ada seseorang yang datang dengan Abu Quhafah. Abu Quhafah itu apa? Siapa? Walidu Abi Bakar, bapaknya Abu Bakar. Yaumul fathi, pada hari ketika akan Futuh Mekah. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju Rasul, wa ka'anna ra'sahu thagamah. Nah, dan ketika dilihat rambutnya itu seperti kapas yang warna putih. Pertandanya udah putih semua ya. Nah, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idhabu bihi ila ba'dhi nisa'ih." Pergilah kalian dengan rambut yang putih itu, maksudnya ila ba'dhi nisa'ih, kepada salah seorang dari perempuan-perempuan kalian. Istrinya berarti banyak ya, Pak ya. Nah, udah gitu, faltughyirhu, maka ubahlah rambutnya itu, bisyai'in, dengan sesuatu, wajannibuhu sawad, dan juga Rasulullah SAW melarang jangan dengan yang berwarna hitam. Nah, Said Sabiq menyatakan bahwasanya ini yang dimaksud nggak boleh hitam tuh bagi orang yang seperti ini, gitu, yang udah sepuh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, kembali lagi, uban pada dasarnya nggak boleh dicabut. Adapun mewarnainya kembali kepada kondisi masing-masing. Menurut Said Sabiq seperti itu. Menurut ulama yang lain, Allahu a'lam, silahkan saja. Dan yang terakhir, Said Sabiq menambahkan, tatayyubu bil misk wa ghairihi minat tayyibil ladzi yasurrun nafs. Dan juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Nah, ini salah satu untuk menjaga fitrah kita, memakai wangi-wangian. Karena dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ada dua hal yang disukai oleh Rasul. Yang pertama itu Rasul menyukai wanita, istri-istrinya suka. Yang kedua, menyukai wangi-wangian yang harum-harum. Dan sebaik-baiknya wangi adalah wanginya kasturi. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Kita aks wangi. Yang lain nih maksudnya, kalau misalkan cuman ada batasannya ya untuk perempuan. Untuk perempuan itu ada pelarangan khusus mengenai memakai parfum. Namun ada yang membatasi, kalau misalkan ditakutkan bau badannya itu memberikan sesuatu yang buruk kepada orang lain, pakai, cuman jangan berlebihan. Sampai-sampai istilahnya orangnya lewat, serung baunya, sudah berapa meter masih keambek. Nah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Pakai dauni. Nah, kalau saya lebih milihnya gitu. Udahlah pakaiannya pakai pewangi yang istilahnya enggak terlalu inilah ya, kayak dauni atau Molto yang seperti itu. Bukan endorse. Cuman lebih baiknya itu, lebih menenteramkan. Itu mengenai sunnah-sunnah dalam fitrah. Kita masuk ke dalam pembahasan wudu. Al-wudu'u ma'rufun min annahu taharatun ma'iyatun tata'allaku bil wajhi. Wudu itu menurut Said Sabiq menyatakan taharah, bersuci, ma'iyah, dengan menggunakan air. Tata'allaku bil wajhi, yang meliputi terbasuhnya wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, war ra'si war rijlain, dan juga kepala dan juga dua kaki. Kenapa nggak ada kumur-kumur? Kita nanti bahas. Yang pertama, dibahas mengenai dalilu masyru'iyyatihi, dalil-dalil yang mensyariatkan terhadap wudu. Yang pertama adalah dalil minal kitabil karim, dari Al-Quran. Yang kedua, minas sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ditambahkan oleh Said Sabiq dari al-ijma', dari ijma'nya para sahabat, para ulama, seluruh kaum muslimin. Nah, yang pertama, dalil yang mensyariatkan mengenai wudu itu berada di surat Al-Maidah ayat ke-6. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mendirikan, melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, cucilah wujuh, muka kalian, wa aydiyakum, dan juga kedua tangan kalian, ilal marafiq, tangan itu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, dan juga sapulah, basahilah, usaplah kepala kalian,
Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga cucilah kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Ya, memuncangan lah bahasa Sundanya itu. Bahasa Jawana naon, Pak? Oke. Nah, itu dari Al-Qur'an. Yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terterima pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Itu yang tadi, bahwasanya Allah tidak akan menerima salat kalian apabila kalian berhadas, hatta yatawadda, sehingga kalian wudu. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Ad-dalil tsalis, yang ketiga, al-ijma'. Ini kesepakatan. In aqada ijma'ul muslimina ala masyru'iyyatil wudu'. Ini sudah bersepakat seluruhnya muslimin atas disyariatkannya wudu min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, sampai sekarang hari ini. Fasara ma'luman minad dini bid-darurah, dan ini sudah menjadi cakupan yang sudah diketahui dalam agama Islam. Sudah tidak ada yang mempertentangkan lagi dan mendebatnya. Wudu itu adalah mengenai dalil-dalilnya. Yang kedua, sebelum masuk ke kaifiat wudu, ada fadilah-fadilah mengenai wudu bagi orang yang melaksanakannya. Yang pertama, berdasarkan dari hadis Abdullah As-Sunahi radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-abdu famadmadha kharajatil khotoya minal fi. Apabila berwudu seorang hamba, famadmadha, sehingga dia berkumur-kumur, kharajatil khotoya min fihi, maka bersamaan itu pula akan bersih dosa-dosa dari mulutnya. Fa idza stanthara kharajatil khotoya min anfi. Apabila seseorang hamba ini memasukkan air ke hidung, membersihkan hidungnya, maka keluar pula dosa-dosanya dari hidungnya. Fa idza ghassala wajha kharajatil khotoya min wajhi hatta takhruju min tahti asfari ainai. Apabila seseorang itu hamba, dia membersihkan wajahnya, dia mencuci wajahnya, maka akan keluar pula dosa dan kesalahannya dari wajahnya sampai kedua kelopak matanya. Fa idza ghassala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi. Ketika seseorang mencuci kedua tangannya, maka akan keluar pula bersamaan itu segala dosa-dosa dari kedua tangannya sampai ujung-ujung jarinya. Wa idza massa bi rasi kharajatil khotoya min rasi hatta takhruja min udhunai. Ketika diusap kepala, maka dengan itu pula akan keluar dosa-dosanya bahkan dari kedua telinganya. Dan yang selanjutnya, fa idza ghassala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Ketika membasuh dan mensucikan kakinya, maka akan keluar pula dosa-dosanya, dibersihkan dari dosa-dosanya sampai ujung kuku-kuku dari jari kakinya. Selanjutnya ditutup dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma kana masyuhu ilal masjid." Dan setelah itu, seseorang hamba ini dia melakukan perjalanan, melangkahkan kakinya ilal masjid, menuju masjid, wa salatuhu nafilatan. Dan solat yang dia laksanakan itu sudah bersih bulat pahala untuk dirinya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal khoslata shalihata takuna fir rajuli yasluhullahu biha amaluhu kullah. Ketika ada seseorang yang baik perangainya, ikhlas dalam beramal, maka seorang laki-laki ini dia akan dibereskan seluruh amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahurur rajuli li salatihi yukaffirullahu bi tahurihi. Dan juga ketika seorang ini dia bersuci, maka Allah pun akan sucikan seluruh kesalahannya, dzunubihi, membersihkan seluruh salah dan dosa-dosanya. Wa tabqi salatuhu lahu nafilah. Dan tinggal solat yang dia laksanakan itu menjadi pahala yang sempurna bagi orang tersebut. Namun yang harus garis bawahi jamaah sekalian, dosa apa yang dapat dikifarati dengan wudu atau yang dapat dibersihkan dengan wudu?
dosa yang tidak termasuk ke dalam al-kabair, yang tidak termasuk dalam dosa-dosa besar. Kalau seorang sudah musyrik, tidak cukup dia merasa dirinya suci dan bersih dari dosa-dosanya ketika telah melaksanakan wudu. Harus ada taubatan nasuha yang jelas. Seorang pezina, seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang tidak mementingkan masalah muamalah, khususnya dalam masalah perkara riba, itu adalah dosa-dosa yang tidak masuk dalam masalah wudu ini. Nah, jadi jangan merasa bahwasanya ketika ada hadis yang menyatakan seperti kafaratul lima baina jum'atain, ketika Jumat Allah itu akan menjadikan kifarat Jumat yang kita laksanakan itu menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita di antara 2 Jumat dan ditambahkan 3 hari berikutnya. Nah, dalam hadis satu lagi seperti itu. Nah, yang dimaksud dosa ini adalah dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadari, atau dosa yang disadari namun perkara yang kecil. Nah, cuman kalau dosa-dosa yang besar, membunuh, itu harus jelas ada aturan mainnya. Seperti itu. Diagodin dalam artian buka saum, tidak ada uzur ketika bulan Ramadan. Nah, itu harus jelas, bahkan ditambah dengan kifarat, harus ada penebusan yang dia lakukan, bukan hanya sekedar bertaubat. Ya, nah itu yang harus kita fahami terlebih dahulu. Dan yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Rasul bertanya kepada sahabatnya, tidakkah kalian aku ingin tunjukkan mengenai apa? Mengenai sesuatu yang dapat Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dengan sesuatu itu. Wa yarfa'u bihi darajat, dan juga Allah tinggikan derajat kalian. Kata sahabat lantas menjawab, qalu bala, tentu ya Rasul, kami ingin tahu. Qal, kata Rasul, isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Itu yang pertama. Alal makarih, yang kedua, tetap kita berjuang dalam setiap sesuatu yang menyulitkan, yang tidak kita senangi. Yang ketiga, wa kathratul khuta ilal masjid, perbanyak langkah-langkah kalian ke masjid. Yang keempat, wantidharus salati ba'das shalah, dan juga tunggulah waktu salat sebelum datangnya waktu salat selanjutnya. Pokoknya jadi kita harus on time datang ke masjid, menunggu waktu salat. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, fadzalikumur ribat, itu adalah perjuangan. Fadzalikumur ribat sampai 3 kali, itu merupakan suatu perjuangan. Kata Rasul seperti itu. Dan itu harus diperjuangkan oleh kita. Dan yang terakhir di dalam kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq mengenai fadilah wudu, wa anhu radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah pula hadis ini disampaikan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, Rasul datang ke satu kuburan, tempat pemakaman. Faqal, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Kalau di sini seperti itu. Assalamualaikum kampungnya kaum mukminin, kata Rasul seperti itu. Wa inna insyaallah bikum an qaribin lahikun, kata Rasul, dan kami pun insyaallah akan bersama kalian min qarib an qarib, sebentar lagi lahikun, kami pasti bertemu dengan kalian. Wadattu law ana qad ra'aina ikhwanana, kata Rasul. Nah ini, alangkah hati saya senang ketika saya dapat melihat saudara-saudara saya, kata Rasul seperti itu. Bertanya sahabat yang bersama Rasul, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, terus kami itu memang bukan saudaramu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul menyatakan seperti itu. Oh, senangnya kalau saya bertemu saudara saya. Emang kami bukan saudara kamu ya Rasul? Ya, seperti itu. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat saya. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'di, saudara-saudara saya itu adalah mereka yang belum datang, yang belum menemui saya setelah saya meninggal. Bisa jadi kita yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan oleh Rasul adalah saudara. Kita itu dianggap saudara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
Oh, bertanya dulu para sahabat, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'da min ummatika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana engkau mengetahui siapa nanti saudaramu dari umatmu, dari kalangan umatmu nanti, sedangkan engkau telah tiada? Bagaimana cara mengetahuinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika ada seorang laki-laki yang memiliki kuda berwarna putih belang bercampur dengan kuda yang berwarna hitam, apakah kalian dapat melihat dan membedakan kuda seorang laki-laki itu? Kata para sahabat menjawab, bala, tentu kami akan dapat mengetahui perbedaannya. Nah, kata Rasulullah SAW menyatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana fartuhum 'alal hudhi. Seperti itu pula lah para saudara-saudaraku nanti, mereka akan datang ghurran muhajjalin, berbeda dari yang lainnya dengan apa? Pancaran cahaya dari wajah mereka. Minal wudu, dari bekas apa? Karena wudu yang mereka senantiasa lakukan. Wa ana farduhum 'alal hud, dan aku nanti yang akan membimbing mereka untuk mendatangi telagaku. Dan selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada saudara-saudaranya ini, ala halim, mendekatlah kepada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ada periwayatan yang lain menyatakan fayuqalu innahum baddilu ba'dak, diberitahukan kepada Rasul bahwasanya ada sebagian dari umatmu ini, saudara-saudaramu ini, baddilu ba'dak, mereka itu sudah mengganti-ganti mengenai syariat Islam, menambah-nambah dan menguranginya setelah engkau meninggal, setelah engkau tiada. Fa'akul, dan Rasulullah SAW menyatakan sahkon, suhkon, menjauhlah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh periwayatan Imam Muslim. Itu fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan wudu. Saya ketika di pesantren mendapatkan hadis mengenai wudu yang sangat memotivasi saya, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, bersabda, ketika kalian telah menyempurnakan wudu sehingga kalian berdoa dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan ke-8 pintu surga dan silahkan masuki pintu yang mana yang kalian inginkan. Ini adalah targhib, motivasi yang diberikan Rasulullah SAW bagi orang siapa? Bagi yang mereka yang rajin menjaga wudunya. Dan di dalam hadis yang lain, orang yang berwudu itu atharil wudu, dia akan meninggalkan bekas dari wudunya itu apa? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Wajahnya itu akan senantiasa berseri-seri, bercahaya. Karismanya beda, Pak. Orang yang senantiasa berwudu seperti itu. Bukan artian dia wudu doang ya, tapi kalau udah wudu pastilah dia gemar untuk melaksanakan sholat tentunya dan beribadah yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah pribadi yang senantiasa menjaga wudu. Ketika beliau berhadas, langsung setelahnya tutup dengan wudu. Dan salah satunya indikator orang yang husnul khotimah itu mati dalam keadaan suci. Seperti itu. Senantiasa menjaga kesucian dirinya. Oke, masih ada waktu? Habis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan masuk mengenai kaifiat wudunya. Kemarin di flyer saya lupa, harusnya pembukaan mengenai wudu dulu ya. Fadilah wudu. Nah, cuman insyaallah nanti kita lanjutkan di episode yang kedua, kita bahas mengenai fardu wudu dan juga sunnah wudu. Dan apa saja hal yang nanti berkaitan dengan pembatalannya dan segala macam yang berkaitan dengan wudu. Insyaallah. Panginten sakitulah nu tiasa kapiatur. Apabila ada pertanyaan, insyaallah nanti kita diskusikan di forum selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah, tutup dengan doa kifatul majlis bersama-sama. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi